Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan dari contoh kasus yang telah saya buat. PT Kiher mengembangkan outlet penjualan baru. Manajemen sedang mempertimbangkan perlu tidaknya menggunakan konsultan untuk survei pasar sekaligus menentukan hasil terbaik. Biaya konsultan sebesar 10 juta rupiah. Hasil survei bisa positif atau negatif, masing-masing dengan probabilitas 80% dan 20%, baik menggunakan konsultan atau tidak. Hasil survei bisa positif atau negatif. Terdapat dua opsi bagi perusahaan, yaitu membangun outlet dan tidak membangun outlet. Jika outlet jadi dibangun dan pasarnya baik, perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 160 juta, tetapi jika pasar kurang baik, perusahaan akan rugi sebesar 40 juta. Jika hasil survei positif, probabilitas pasar baik dan kurang baik masing-masing sebesar 0,8 dan 0,4. Jika hasil survei negatif, probabilitas pasar baik dan kurang baik masing-masing sebesar 0,2 dan 0,4. Sementara jika tidak menggunakan konsultan, perbandingan pasar baik dan kurang baik sama besarnya. Lalu di sini ada pasar baik dan pasar kurang baik. Pasar baik dengan menggunakan jasa konsultan adalah nilainya 150. Dari mana nilai 150 itu? Dari keuntungan perusahaan, yaitu dengan nilainya 160. Karena menggunakan jasa konsultan, maka 160 dikurangi 10, hasilnya 150. Lalu di sini ada pasar kurang baik, di mana nilai min 50 itu dikarenakan jika perusahaan rugi, maka akan mengakibatkan 40 juta. Dikarenakan menggunakan jasa konsultan dengan nilainya 10, maka 40 min 40 ditambah min 10 menjadi min 50. Lalu di sini ada pasar baik dengan nilai 150 dengan probabilitas sama dengan 0,8. Lalu pasar kurang baik min 50 dengan probabilitas sama dengan 0,4. Lalu ada pasar baik dengan nilai 150 dengan probabilitas sama dengan 0,2. Lalu pasar kurang baik dengan min 50 dengan probabilitas sama dengan 0,4. Lalu di sini ada simpul 6 dan simpul 7. Simpul tersebut adalah simpul kejadian. Dengan menggunakan satuan EP dalam jutaan rupiah, nilai harapan untuk masing-masing simpul ialah dengan cara EP6 sama dengan 0,8 dikali 150 ditambah 0,4 dikali min 50 sama dengan 100. Jadi simpul kejadian 6 yaitu nilainya 100. Lalu EP7 sama dengan 0,2 dikali 150 ditambah 0,4 dikali min 50 sama dengan 10. Maka simpul kejadian 7 adalah nilainya 10. Lalu bagaimana mencari nilai dari simpul 3? Lalu penjelasannya adalah simpul 3 merupakan simpul keputusan, yaitu membangun outlet EP6 dengan 100 atau tidak membangun outlet EP dengan min 10. Dibangun outlet karena memiliki nilai hasil yang lebih besar, yaitu 100. Lalu bagaimana mencari nilai dari simpul 4? Memilih antara membangun outlet dengan nilainya 10, lalu tidak membangun outlet dengan nilainya min 10. Dipilih yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu membangun dengan nilainya 10. Lalu bagaimana mencari nilai simpul 2? Untuk itu perlu dihitung nilai harapannya. EP2 sama dengan 0,8 dikali 100 ditambah 0,2 dikali 10 sama dengan nilainya 100. Maka nilai dari simpul kejadian 2 yaitu 100.
Lalu sekarang akan menghitung dari tidak menggunakan jasa konsultan. Di sini ada pasar baiknya dengan 160. Kenapa tidak nilainya 150? Dikarenakan perusahaan dengan keuntungannya 160 dengan tidak menggunakan jasa konsultan, berarti perusahaan keuntungannya tidak akan terpotong dikarenakan tidak menggunakan jasa konsultan. Lalu pasar kurang baiknya min 40 dikarenakan tidak menggunakan jasa konsultan, kerugian tidak akan bertambah. Sini ada pasar baik dengan nilai 160 dengan probabilitas dengan 0,5. Lalu pasar kurang baik dengan nilai min 40 dengan probabilitas dengan 0,5. Lalu bagaimana cara menghitung simpul kejadian 8? Dengan menghitung dengan cara FV8 sama dengan 0,5 dikali 160 ditambah 0,5 dikali min 40 sama dengan 60. Jadi nilai simpul kejadian 8 yaitu 60. Lalu bagaimana cara mencari nilai 5, simpul 5? Dikarenakan membangun lebih besar daripada tidak membangun nilainya, membangun dengan nilai 60 dengan tidak membangun nilainya 0, maka simpul 5 mencari keuntungan yang lebih besar dengan caranya membangun dikarenakan nilainya 60. Lalu bagaimana cara mencari dari simpul 1? Dengan mencari nilai yang tertinggi dari menggunakan jasa konsultan dan tidak menggunakan jasa konsultan. Di sini kita lihat menggunakan jasa konsultan nilainya 100 dan tidak menggunakan jasa konsultan dengan nilainya 60. Maka kita ketahui menggunakan jasa konsultan lebih besar nilainya daripada tidak menggunakan jasa konsultan. Maka simpul kejadian 1 nilainya adalah 100 karena mencari nilai yang tertinggi. Simpul 1 merupakan simpul keputusan dengan telah diketahuinya FV2 dan FV5, maka pilihan jatuh pada alternatif menggunakan konsultan untuk melakukan survei pasar karena memiliki EV terbesar yaitu 100. Atau dengan perkataan lain memiliki nilai harapan sebesar 100 juta. Lalu di sini ada rincian tentang cara mencari keputusan. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.